lebih tinggi. Dalam upaya meningkatkan kinerja cabang, salah satunya adalah bagaimana upaya kita meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas dapat kita dapatkan melalui fee-based income cabang. Terkait dengan fee-based income, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memetakan potensi yang dapat memberikan kontribusi lebih banyak terhadap cabang. Salah satunya adalah produk yang bisa mewakili semua kebutuhan nasabah. Yang kedua, yaitu bagaimana semua pegawai yang ada boleh terlibat di dalam memasarkan produk tersebut. Salah satu produk yang berpotensi dan bisa melibatkan semua pegawai serta menjawab semua kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah, yakni produk yang berkolaborasi dan bersinergi dengan anak perusahaan, yakni produk-produk pilihan yang ada pada BNI Life. Untuk itu, mengoptimalkan dan memasarkan secara keseluruhan serta bagaimana pencapaian bisa tercapai, maka kita lakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada semua pegawai, baik frontliner maupun berada di unit bisnis, untuk berusaha menciptakan suatu komunikasi, menggali kebutuhan nasabah, sehingga pada saat menawarkan produk tidak menyimpang namun sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, dari hasil menggali kebutuhan nasabah, membiasakan semua pegawai dan unit untuk menjual dan memberikan referral, baik petugas satpam, teller, customer service, RM maupun JRM, sehingga pada saat mereka berinteraksi, tercipta suatu komunikasi yang dapat menciptakan cross-selling dan menjadi kebiasaan bagi segenap pegawai BNI Sintang, mulai dari satpam, teller, customer service, untuk memberikan referral produk-produk terbaik BNI. Salah satunya adalah Bank Insurance BNI Life. Dan bagi RM dan JRM, diwajibkan untuk memberikan produk holding rasio lebih dari 5 produk. Sehingga yang perlu diikat adalah bagaimana nasabah untuk tetap menggunakan BNI melalui salah satu produk investasi jangka panjang, yakni produk BNI Life. Yang kedua adalah meningkatkan produk knowledge melalui edukasi transfer knowledge dari BNI Life kepada customer service atau kepada sales. Pengetahuan mengenai produk bank insurance tentunya harus senantiasa diperbaharui. Tentunya dengan komunikasi yang dilakukan antara BNI Life dan segenap pegawai, dalam hal ini customer service dan sales, harus rutin dilakukan guna transfer knowledge yang berkesinambungan. Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah disiplin dalam melakukan penginputan data. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab seperti salah satu dari prinsip 46 BNI. Dalam penerapannya, referral yang telah diberikan dari petugas selalu diinput setiap harinya di Referral Tools Management dan Informasi Sistem atau RTMIS, sehingga semua pegawai yang telah melakukan referral akan mengetahui seberapa besar pencapaian dan angka yang diperoleh oleh yang bersangkutan. Yang keempat adalah berdasarkan data yang telah diinput pada Referral Tools Management dan Informasi Sistem atau RTMIS, tentunya harus dilakukan follow up oleh ASM ataupun penyelia. Tentu ini merupakan suatu tugas dan tanggung jawab seorang tim leader, disiplin dalam melakukan follow up referral yang telah diinput di RTMIS agar menjadi produk closing. Yang kelima merupakan hal yang paling penting, yakni bagaimana monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan secara berkala. Dalam hal ini, sebagai Task Force Fee-Based Income maupun sebagai PIC, setiap jam 4 sore akan meminta laporan dari setiap pegawai yang melakukan referral, sehingga bisa dipantau dari kinerja dan perolehan setiap pegawai, dan yang tentunya dari mereka akan kita cross-check kembali melalui yang mereka input di Referral Tools Management Informasi Sistem. Yang keenam, monitoring terhadap follow-up yang dilakukan oleh ASM yang kita pantau langsung melalui Referral Tool Management Informasi Sistem, sehingga kita benar-benar memastikan bahwa yang telah diinput
Hal tersebut benar-benar telah dilakukan follow up untuk mendapatkan success rate dari produk yang di closing. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap perolehan dari semua pegawai yang memberikan referral yang dilakukan setiap 1 minggu sekali oleh PIC atau oleh tim task force melalui Zoom. Oke, kenapa nggak ada referral? Sepi atau apa? Dalam seminggu sekali dilakukan Zoom meeting bersama tim frontliner oleh task force maupun dengan pegawai sales dan pegawai lainnya dengan menjalin komunikasi yang baik, menanggapi berbagai kendala, menanggapi berbagai persoalan, kita cari solusi bersama-sama sehingga untuk kedepannya akan menjadi evaluasi perbaikan dan merupakan salah satu kunci besar dalam keberhasilan. Yang kedelapan, adapun yang dilakukan adalah atas pencapaian dan kendala yang diperoleh baik dari tahapan 1 sampai tahapan ke-7, dilakukan pembahasan dan diskusi bersama tim task force dengan unsur pimpinan yang ada yang melibatkan pemimpin cabang dan para wakil pemimpin cabang. Beginilah suatu budaya yang dilakukan di cabang Sintang untuk dapat selalu eksis dan terus berupaya menjadi yang terbaik dalam pencapaian fee-based income dan target-target yang telah diberikan. Sebagai upaya dalam meningkatkan bisnis cabang, hal terpenting adalah menjaga keharmonisan dalam bekerja, menciptakan kekompakan di mana semua leader berperan aktif untuk saling mensupport, melakukan monitoring dan bersama-sama mencari solusi atas kendala yang dihadapi, terus melakukan pembinaan, memberi arahan dan bimbingan terhadap anggota tim, serta apresiasi sebagai bentuk penghargaan keberhasilan dan menjadi motivasi bagi yang lainnya. Selalu berdoa, ikhlas bekerja, dan menjaga hubungan baik dengan anggota tim. Sukses bagi kita semua. Terima kasih.